kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yuk kita general reading, pembacaan umum rame-rame. Jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Apa yang ingin semesta tunjukkan ya untuk kita hari ini, semoga hal yang baik. Terutama untuk kamu yang nonton. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Saya hanya bacakan kartu yang lompat, jumping card atau yang terbuka sendiri, satu persatu. Oke. Oh ini dua. No ya. Oke. Talking. Awaited message arrive. Text, call, email, and hovering. Oke. Kalian sedang menunggu komunikasi sama seseorang ya. Nunggu kabar dari seseorang. Oke. Karena kamu sudah sangat cinta. Dan orang ini memang mungkin berubah ya. Dulunya ngejar, kok sekarang jadi sering bikin sakit hati. Oke, itu hati kamu sudah terlanjur melekat. Dia yang dulunya mengejar kamu, dengan berjalannya waktu, saya tunjukin aja ya. Ya, Cupid Arrow itu anak panah yang melesat menuju sasaran ya. Dia membuatmu menjadi sasaran ya. Love is coming. Kemudian dengan berjalannya waktu ada satu perubahan phoenix ya. New fase, ada fase ya dimana kamu sering nunggu nunggu dia, komunikasi sama dia mulai ribet, padahal hati kamu sudah terlanjur heart with the key, sudah terkunci sama dia sehingga membuat kamu heartbroken. Apakah ini yang kau alami? Kalau tidak, berarti hari ini ya, video ini sedang tidak membaca energi kamu, tapi energi orang lain yang juga nonton video ini. Paham ya? Oke. Saya mau lihat siapa sih orangnya yang kamu tunggu ini loh, yang berubah ini loh, ya, yang dulu pernah ngejar kamu, ya. Yuk, saya mau lihat orangnya siapa. Siapa seseorang itu? Yuk kita cocokkan. Apakah ini si dianya kamu yang ceritanya seperti ini sama kamu, ya? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Orangnya punya divine maskulin, tipikal bossy, pemimpin. Dia ada beberapa yang arogan, beberapa sok ngatur, maunya diturutin. Jadi kayak orang yang apa ya, dominan lah, ya bisa dikatakan seperti itu. Oke. Orang lama, artinya sudah lama kau kenal, atau dulu pernah kenal, ketemu lagi. Six of Cups itu tentang kenangan. Mungkin kamu sama dia pernah ada kenangan lah. Ya pastilah kalau menjalin hubungan pasti ada memorinya, ya kan? Banyak orang lama teman-teman, bukan orang baru. Oke. Kamu sama dia terikat pernikahan, terikat aturan, terikat oleh apa ya, struktur mungkin ya, atau ikatan sosial circle ya, itu pertama. Kedua, ada juga di sini yang dia sudah menikah ya, atau pernah menikah ya, janda duda ya, atau ini adalah pasangan sah kamu, bisa. Kemudian bisa jadi orang ini adalah orang yang kaku ya, maksudnya kolot itu gini, apa ya, konvensional gitu loh orangnya ya, konservatif apa ya, kayak kuno ya, kolot. Kayak aturan itu apa yang dia pegang, aturan atau yang dia taati itu kolot dianya. Paham ya?
kurang luas saya lihat. Agak jadul beberapa. Oke. Orang ini memang hidupnya nggak mudah, teman-teman, ya. Banyak masalah, kemudian banyak usahanya itu yang tidak sesuai ekspektasi dia. Kemudian di sini, banyak masalah orangnya. Oke, lanjut ya. Masalah apa, Bunda? Kita lagi bahas orangnya, bukan masalahnya. Yuk. Yang penting gimana sama kamu kan? Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri yang detail, ya, yang khusus untuk kamu, gak rame-rame campur aduk sama orang lain seperti ini, silakan personal reading, konsultasi pribadi. Nanti saya jelaskan di akhir video ya. 2 lagi, ya. Fokus ke kartunya. Mau keluar gak jadi. Oke, kayaknya masalahnya beberapa soal finansial sih. Beberapa, walaupun nggak semua. Di sini orang ini adalah orang yang rajin bekerja. Mungkin awalnya ya, kamu yang utama, tapi kemudian kamu bukan yang utama karena pekerjaan, cari duit itu yang utama. Duit. Ya. Atau mungkin kalau memang dia pengangguran tapi dia punya hobi, ya. Hobi apapun di sini. Itu akhirnya mungkin awalnya kamu, ya. Lama-kelamaan bukan kamu. Tapi kesenangannya, hobinya, atau pekerjaannya. Lanjut ya. Oke. Ada beberapa yang dulunya pada saat dia mendekati kamu sebenarnya kamu gak mau, ya, tapi ada rasa kasihan, nggak tega, kemudian nggak enakan karena dulunya deket atau dulunya pernah kenal, ya. Kemudian saya lihat kamu sama dia itu memang banyak perbedaan dari sudut pandang, ya, dari cara berpikir, melihat sesuatu, menganalisa sesuatu, itu memang berbeda. Kemudian ada di sini kesenjangan secara finansial. Saya lihat kamu sama dia. Lebih oke yang mana? Ya pokoknya beda aja. Ya, beda aja. Saya nggak mau ngecek siapa yang lebih ini ya. Oke, ada cinta bersegi di sini kamu sama dia. Kemudian saya lihat, ada menghadirkan orang lain. Entah orang lain itu lebih dulu atau kamu yang lebih dulu. Saya lihat memang ada orang lain. Ada di sini ya, dia beralasan pekerjaan tapi ada sangkut pautnya dengan lawan jenis, ya, yang dimana itu membuat kamu itu berduka, membuat kamu itu sakit, membuat permasalahan antara kamu sama dia. Ini sih dianya kamu. Orangnya memang banyak stuck, tidak seperti dulu waktu awal. Cupid arrow, ya, karena di sini ada perubahan dengan berjalannya waktu. Kemudian saat ini lebih banyak stuck. Stuck itu apa? Diem, ya. Energinya tidak bergerak. Energi keinginan untuk menyayangi kamu, energi keinginan untuk effort ke kamu, ya. Bahkan ini dalam hal komunikasi juga stuck. Oke. Jadi itu si dianya kamu. Sekarang saya lihat ya, kondisi dia saat ini seperti apa. Apa benar Bunda dia sibuk? Apa benar Bunda dia sedih? Apa benar Bunda dia sudah gak mau sama saya? Coba saya lihat dulu situasinya dia ya. Apa yang dia fokuskan saat ini? Apakah kamu? Apakah orang lain? Kerja. Lebih banyak kerja. Kurang naik. Lebih banyak kerja. Bahkan di sini ada target-target yang harus dia capai, ya, dalam pekerjaannya, dalam hal finansial. Oke. Kondisinya
Beberapa pemimpin, beberapa bos memang ya, jadi tanggung jawabnya besar. Oke. Tapi kehidupan pribadinya atau batinnya sedih. Apakah dengan kerja keras itu berarti dia itu lagi banyak uang? Saya lihat di sini ya, sementara ini dari 2 kartu ini enggak juga gitu ya. Kayaknya lebih ke contohnya ya, dikejar hutang ya, harus target dong ya. Itu kerja keras karena untuk menutup hutang bisa. Oke. Tuh kan? Iya, teman-teman. Di sini juga ada target-target berkaitan sama aturan atau perjanjian. Ya. Jadi orang ini situasi kondisinya kayaknya lagi nggak mikirin hubungan sama kamu deh. Lanjut ya. Ya, hidupnya susah banget teman-teman. Lebih ke arah kehidupan, bukan kehidupan asmara. Terus keluarga ya, keluarga, tuntutan keluarga. Beberapa situasinya memang stres atau mungkin memang kurang sehat. Kalau dia punya pasangan sah atau ibu, atau kalau dia cowok ya, cowok. Walaupun di tarot itu nggak ada cowok cewek, tapi lebih ke divine feminine atau maskulin. Ini ada sosok mature woman, mature man. Ini bisa orang tua ya, orang tua atau orang-orang dekatnya yang memang mungkin tanggung jawab dia. Ada anak ya. Ini situasi kondisinya. Kemudian ada kamu mungkin atau dia sendiri. Oke. Pasangan, keluarga, anak ada di sini yang dia fokuskan. Semuanya butuh duit. Semuanya butuh duit. Paham ya? Kamu pun butuh duit gitu ya. Kalau dia adalah pasangan saya ya. Yang penting duit. Duit. Ya, kerja, bukan duit. Kerja karena target. Gimana caranya mendapatkan penghasilan? Ntar berat. Mungkin hutang keluarga. Itu aja yang keluar. Di sini nggak ada yang kayak cinta, kayak apa, marriage, pemberian, keberuntungan. Lagi susah hidupnya. Itu kondisinya. Oke, saya mau lihat ya. Dengan situasi kondisi yang seperti ini, bagaimana dia energinya ke kamu? Apakah masih ada perasaannya? Apakah masih sayang? Apakah perasaan-perasaan dikesampingkan terlebih dahulu? Kita lihat ya. Apakah ada keinginan, harapan? Kita lihat. Yuk. Saya mau lihat energi dia ke kamu. Nanti kalau kita butuhkan lagi, kita kupas lagi ya. Kalau nggak butuh ya sudah selesai pembacaannya. Energi dia ke kamu, energi apapun yang ditunjukkan oleh semesta tentang energi dia ke kamu. Oke. Ini kok sedih ya? Sedih, duka, sakit hati. Dia sakit hati sama saya. Enggak, maksudnya kayak apa ya, ya nggak nyaman gitu loh, perasaan kayak mungkin sedih, mungkin ada marah, pokoknya energi yang negatif ya. Coba kalau di tarot tradisional, itu bukan tradisional ya, Rider Waite itu loh, itu gambarnya hati yang tertusuk 3 pedang ya. Jadi gimana sih rasanya kalau hati itu ditusuk sama pedang? Jadi nggak enak banget, sakit lah pastinya. Oke. Energinya ke kamu naik turun ya. Kalau memang pas hatinya itu nggak terlalu, pikirannya nggak terlalu sumpek ya, itu enak aja ya. Di sini kok ada karma ya teman-teman ya. Karena destiny ini takdir, karma ya. Energinya ke kamu. Oke, saya melihatnya lebih gini sih.
energi dia ke kamu. Yang penting kamu sama dia itu secara energi nggak putus. Ya, walaupun secara tindakan atau pemikiran atau hati dia itu bercabang kepada hal yang lain, bisa pekerjaan dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tapi seperti energi ya udahlah, jalani saja walaupun aku sakit semua. Jadi kayak bukan cinta, dia cinta banget sama kamu ya. Ingin tergopoh-gopoh ingin menuju dirimu ya, memikirkan kamu sampai enggak ya. Oke. Di sini teman-teman lebih kepada walaupun sakit ku jalani. Nanti kita lihat ya, dia sakitnya apa sih ya? Sakit hati atau ketidakenaannya sama kamu? Apakah karena perbedaan pendapat? Apakah ada konflik? Karena di sini ada ya beberapa yang sedang berkonflik sama kamu. Atau memang wajar ya teman-teman kalau soal finansial itu sedang dalam keadaan kurang baik-baik saja ya. Tidak baik biasanya itu ngaruh ke dalam hubungan, itu nggak bisa dipungkiri ya, hubungan apapun. Oke, lanjut ya. Ada rasa-rasa kayak insecure ya. Insecure dalam artian dia nggak secure lagi. Nggak secure itu gimana Bunda? Ya seperti orang nggak aman itu gimana ya? Kalau dompet nggak aman kan sama ya, banyak hal yang ngaruh gitu. Oke, Nine of Wands. Lelah energinya, lagi nggak ingin memikirkan ya, memikirkan hal soal hubungan. Loh, ada yang menghadirkan orang lain itu Bunda gimana? Ya mumet, sama aja. Ya. Saya lihat dia seneng-seneng sama pacarnya, sama orang lain itu gitu ya. Enggak tuh. Oh iya sih, ke kamu sayang sebenarnya. Sayang. Kalau sayang nggak mungkin seperti ini. Mungkin ya, sayangnya selangit ya, tapi utangnya banyak. Coba, mumet nggak sih? Ya. Yang jelas di sini ada energi dia masih ingin bertanggung jawab sama kamu. Loh Bunda, orangnya hilang tuh ya, sudah 90 tahun. Nah, kamu umur berapa kok 90 tahun nunggu dia? Karena di sini kan temanya kamu menunggu komunikasi atau menunggu itikat baik. Kenapa dia berubah ya? Ternyata masalah ekonomi. Nggak seru Bunda. Seru nggak seru saya sampaikan. Ini petunjuknya cuma ini. Kalau soal sayang ada beberapa ya, saya bilang nggak semua. Jadi yang saya bacakan itu mungkin dalam satu deret ini dianya kamu semua belum tentu ya. Bisa nyampur sama energinya dianya orang lain ya. Ada beberapa di sini yang sayang ya. Sayang nggak sayang kalau dalam pernikahan di sini tetap ingin bertanggung jawab. Oke? Orangnya lari itu pun nggak bertanggung jawab. Wah, ini berarti bukan dianya kamu, ya. Nggak ada di sini yang kabur, ya. Nggak ada. Yuk. Oke. Oke. Kalau secara umumnya di sini. Waduh, yang selingkuh tetap jalan terus ya. Yang menghadirkan orang lain jalan terus teman-teman. Oke. Walaupun berat. Memang tidak terlalu memikirkan perasaan ya. Karena sudah berat sudah. Memikirkan hubungan-hubungan, perasaan-perasaan ya. Romance-romance, asmara-asmaraan, asrama-asramaan ya. Dia punya tujuan ya. Tujuannya adalah settle dulu ya. Yang selingkuh jalan terus ya. Yang menghadirkan orang lain tetap ya. Berdiri di dua kaki, kamu dan yang lain. Ingin mencapai satu tujuan hubungan memang rapuh dia tahu ya. Tapi di sini dia berharap untuk adanya kerjasama ya, karena tujuan dia bukan hanya soal asmara, tapi penghidupan secara umum. Secara semangat masih ada, walaupun di sini dia menyikapinya dengan ya ngentengin lah ya, enteng aja. Ya. Dia cukup stres ya, cukup stres, masih punya perasaan yang besar ke kamu, itu ya. Jadi campur aduk sih. Terus dianya yang mana Bunda? Ya kamu sesuaikan sesuai yang nyata lah. Ini kan hanya kartu ya. Jangan asal terawang juga. Percaya sama terawangan ya. Ini bukan terawangan ya. Ini kartuan. Berdasarkan kartu. Terus intuisinya ya disesuaikan dengan intuisi saya. Intuisi tarot reader beda-beda.
Konsep pembacaannya beda-beda, cara membacakannya beda-beda. Kamu pilih yang suka saja, ya. Dan kamu lihat di sini seperti yang saya sampaikan, orang ini bukannya nggak suka sama kamu. Memang ada perbedaan, ada pertentangan, bahkan konflik, tapi bukan berarti membuat dia benci sama kamu. Paham ya? Terus yang dia inginkan apa? Terlihat di sini nampak jelas dari intuisi saya, dari kartu-kartu yang keluar tadi, juga bottomnya yang mungkin tidak saya tunjukkan semuanya ke kamu karena banyak, ya. Bottomnya, saya hanya baca yang reverse. Di sini yang penting dia ingin berdiri tegak dulu ya, karena kakinya letoy. Kenapa letoy, Bunda? Karena masalah uang finansial ini sangat ngaruh buat dia. Loh, dia itu perempuan, ngapain mikirin finansial? Loh, perempuan juga butuh finansial gitu loh. Kalau finansialnya itu rapuh ya, sama aja kak cowok cewek ya, butuh uang, bukan masalah gender, masalah kehidupan, kebutuhan hidup. Oke. Dia maunya cuman settle dulu. Ya, settle itu apa? Survive dulu. Kemudian adakah keinginannya untuk minimal membuat hubungan ini jadi nyaman lagi lah, ya kan? Karena di sini kamu banyak dibuat menunggu, ya. Kamu merasa dia berubah, ya. Ya berubahlah. Dompetnya juga berubah, isi kantongnya berubah, kerjaannya berubah, ya enggak sih? Harusnya enggak berubah. Begitu kan mau kamu. Dia maunya settle dulu. Coba ya, adakah keinginan atau rencana, tujuan yang ingin dia capai atau dia berikan kepada kamu? Ingin ya, bukan yang akan, yang pasti nggak ada. Ya, kedepannya miliknya Tuhan, bukan milik saya, bukan milik kartu, dan bisa dilihat, bisa tapi bohong, ya, bisa tapi bohong pastinya. Karena jelas sekali di agama manapun tidak ada orang yang tahu akan hal yang ditentukan sama Tuhan nantinya, yang belum terjadi, oke? Dan jangan pernah tanyakan itu kepada saya, ngamuk aku enggak, ya. Yuk. Kenapa ngamuk, Bunda? Kan suka-suka saya, Bunda. Sih. Tapi gini loh, konsepnya saya itu sayang sama kalian yang nonton ya. Aku nggak mau kalian itu dengan kartu gini nih ya, pikirannya seperti masih di masa jahiliyah kayak nggak bertuhan gitu loh. Diajak baik gitu loh, aku maunya ya. Tapi kalau yang ingin diterawang kedepannya akan terjadi apa, sangat khawatir ya, jangan ke saya, ke Tuhan ya, tanyakan langsung, oke? Gitu loh, Rek, diajak benar kamu itu sama aku. Kalau ingin ditarot oleh saya tapi tanya hal-hal yang wewenangnya Tuhan, aku nggak mau bacain. Lo duit, Bunda, ya duit dari yang lain aja daripada aku nanti dihukum Tuhan. Karena bacain yang gitu-gitu, emoh aku ya. Yuk, apa? Rencana, keinginan. Trust. Udahlah, percaya sama aku. Situasi ini, ya, this situation is calling for you to have faith. Percayalah sama aku memang sibuk ya, gitu loh. Aku sendiri juga susah ini loh. Dia rencananya cuman gimana caranya bikin kamu percaya. Kalau aku nggak percaya, Bunda, ya kan dia akan mengusahakan, dia ingin bicara dari hati ke hati. Kok bicara wong dia sudah hilang kok. Waduh, ya sudahlah. Ini untuk yang masih memungkinkan ya untuk komunikasi. Dia ada keinginan untuk komunikasi lebih dalam sama kamu, meyakinkan kamu. Itu aja sih. Dua ya. Satu lagi ya. Cuman gitu aja keinginannya ya. True love. Oh, dia ingin menunjukkan kok. Bukan hanya dengan kata-kata ya, membuatmu percaya dengan tindakan bahwa dia sayang sama kamu. Walaupun ada perbedaan, dia masih semangat ya, menunjukkan passionnya sama kamu. Jadi kalau memang dia sekarang stuck, dia pasif ya, dia ada keinginan ya. Kapan Bunda keinginannya? Tuh kan. Jangan tanya yang gitu lagi lah. Siapa yang tanya, Bunda? GR Bunda ini. Iya, aku kan GR-an. Karena gimana ya teman-teman ya, kalau monolog seperti ini bikin video ya, kadang-kadang saya juga sok tahu gitu loh. Siapa tahu kalian nanyakan itu gitu. Julie Hakim Tarot ya, tarot reader yang sok tahu ya. Siapa yang nanya juga sudah tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, ngomel sendiri gitu ya. Aneh orang ini, jangan ditonton dong
ya kalau kalian gak suka. Oke, jadi orang ini masih punya semangat sama kamu karena gak bisa dipungkiri dia masih sayang sama kamu ya. Tapi ini sesuaikan ya, kalau memang dia memang marah-marah, ngambek, konflik, kemudian dia minggat dari kamu ya. Kayaknya gak gitu deh cerita hari ini. Kamu kan nonton kan dari awal kan? Paham kan? Paham dong, kan pinter semua yang nonton. Jadi sesuaikan aja. Kalau memang ini bukan bacaan untuk kamu, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dipercaya juga. Karena tidak boleh percaya sama kartu. Ini hanya wacana saja, anggap saja hiburan untuk menghantar tidur kamu, untuk mengambil sisi-sisi positifnya aja. Kalau ada, ya. Keketusan saya, kejudesan saya, abaikan saja. Karena itu hal negatif, ya. Ya, oke, saya kira itu aja. Saya mau ambil inisial untuk membuat rame aja. Ya, kenapa membuat rame aja Bunda? Ya karena ini kan kayak orang ngocok lotre juga ya. Kalau memang inisialnya nggak ada gimana Bunda? Ya nggak apa-apa. Ya, ini untuk rame aja supaya seru aja kok. Kalau memang ada berarti ya mantap. Mungkin memang nggak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari semesta memberikan petunjuk-petunjuk. Ya. Kadang-kadang melalui bacaan-bacaan tarot ini ada petunjuk yang positif untuk kamu. Tapi terlepas dari itu semua, kita itu harus positif teman-teman untuk bisa mendapatkan hal yang lebih baik untuk kita. Dimana kalau kita memang energinya sudah negatif, mau hal baik sekalipun, contoh orang cantik gitu ya, kita lihat sudut pandang orang cantik gitu ya, gitu kok dibilang cantik gembrot gitu. Bunda itu suaranya enak, lah orangnya kedus gitu loh ya. Bunda itu bacaannya banyak resonate apa kebetulan itu dari sudut pandang yang negatif ya. Kalau yang positif walaupun semuanya nggak resonate, itu mungkin memang tidak menarik energi saya, semesta lagi nggak pingin ngasih tahu saya. Nah itu yang positif, paham ya. Ini O nya 2 loh, O ada N, oh ini berarti ada yang on. Mohon maaf, kebetulan mungkin ya. Jadi janganlah dipercaya tarot untuk sesuatu yang sifatnya kayak, kalau zaman dulu memang zamannya dukun, klinik. 2025 loh ini, AI ada ya kan. Tarot AI juga kan juga ada, nggak perlu personal reading ya, nggak keluar uang ya, ya nggak sih? Oke, ini inisialnya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang ada berarti mungkin mantap ini. Ya, bacaannya cocok, inisialnya ada pula. Waduh, jangan-jangan memang semesta ini bacain kamu ya. Bukan saya yang bacain, saya kan cuma lihat aja, nyampaikan. Oke? Kamu ambil yang positifnya. Sarannya gimana Bunda? Jangan terlalu berekspektasi sama orang sibuk ini ya. Orang yang sedang ruwet ini ya. Oke, biarkan dia dengan keruwetannya, support dengan doa. Masalah sama kamu mungkin ya, saya hanya bisa menyarankan untuk sabar ataupun kasih waktu lah gitu ya. Kasih waktu apa? 25 tahun Bunda. Waduh, kalau bukan apa-apa kamu nih, buang aja lah ya. 25 tahun kamu hanya untuk menunggu dia buat apa? Keriput, mending buat botok ya, supaya nggak keriput. Itu buat happy-happy. Oke, dia punya semangat, tapi kok nggak datang-datang ya, sabar. Ya minimal gini loh, kalau kamu saya suruh sabar itu ya 3 bulan 6 bulan itu maksimal lah ya. Kalau sudah lebih dari 1 tahun kamu tetap sabar nunggu dia ya, untuk bicara aja, untuk ketemu aja, buang-buang waktu woi. Dia punya passion katanya Bunda, terus kamu tunggu, nganggur ya, nganggur banget. Walaupun bacaannya dia masih punya passion lah, cinta sama kamu, ingin ngomong, ingin meyakinkan kamu ya, ingin bertanggung jawab sama kamu. Tapi kalau sudah setahun enggak ya, ganti cerita teman-teman, enggak bosen tak sama cerita derita gini. Janganlah, jangan buang-buang waktu, oke? Itu saran dari saya, bisa kau ambil, bisa kau abaikan. Yuk, kita lihat pesan semestanya apa. Satu aja ya, satu aja. Teman-teman terima kasih yang sudah subscribe, sudah follow, dimanapun kalian menemukan video ini. Yang belum jangan lupa ya, yang sudah itu loh, saya sangat berterima kasih ya.
Sangat berterima kasih untuk yang selalu dukung saya. Banyak yang orang-orang yang sering komentar itu saya hafal loh. Hafal loh. Hafal. Aku tandain di dalam hati saya. C. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal, salam hormat dari saya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian follow. Kalau suka jangan ya. Sebenarnya nggak ada ruginya ya subscribe ya. Paling ruginya adalah kalau dibunyikan tanda loncengnya muncul-muncul terus kalau upload video baru. Itu aja sih. Kalau enggak ya apa sih ruginya? Kalian gitu kalau nanggung, kalau nggak suka jadi haters kalian gitu ya. Biar ada kegiatan gitu. Ada kreativitas negatif tapi pesan semesta untuk kamu semuanya. Lo kok dua lo kok banyak. Kalian mau banyak tak? Banyak bebek. Yuk, angel therapy dan chakra clearing. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shape. Apa itu artinya Bunda? Iya, bahasa Inggris ya. Kok angel ya? Jadi ini lebih ke cakra itu energi ya. Kalau orang yang tahu, yang sering meditasi tahu cakra tenggorokan kayak saya ini suka ngomong ya, suka ngomel, suka ngomong gak enak. Ini cakra tenggorokannya ini perlu diseimbangkan ini sama cakra lisan ini, mulutnya ini. Ya? Paham ya? Cakra pikiran di kepala. Kayak sinar gitulah. Energi yang ada, yang menggerakkan lah, bisa dikatakan seperti itu. Di sini energi-energi yang menggerakkan kamu itu perlu dibersihkan, ya. Using sacred geometric shape, ya, menggunakan geometrik suci. Artinya apa? Supaya nggak ribet-ribet ya, banyak doa. Wis titik, ya. Tuhan bantulah saya membersihkan energi-energi negatif di dalam diri saya, ya. Ini termasuk doa saya kepada Tuhan, dimana supaya saya kalau membacakan tarot nggak ketus. Amin, ya. Gitu. Angel therapy, give your cares and worries to us angels. Ini tentang malaikat-malaikat sih, ya. And allow us to take your burdens. Burden itu beban, kekhawatiran. Ya, artinya gini, give your cares and worries to us ya. Serahkan ya semua kekhawatiran kamu kepada malaikat. Tapi tolong ya, jangan diartikan ini sesat ya atau beda sama agama. Artinya ya lebih umumnya lagi, tetap doa. Berikan kepada yang maha kuasa, berikan kepada semesta ya untuk take your burden ya, untuk menyandarkan bebanmu itu loh. Ya, kemana? Ke Julie Hakim. Waduh, diomelin kamu. Wes aja personal reading wes. Orangnya galak. Begitu ya. Sebenarnya ya begini nih aku. Ya, masa galak ya? Galak ya. Waktu reading siapa yang sudah pernah personal reading di saya? Galak enggak? Jahat gitu ya. Tulis dong. Kasih ini ya. Saya pernah personal reading, orangnya enggak asik gitu. Ya. Saya loh ya, kalau masalah daftar, proses pendaftaran tidak direspon itu kan bukan saya, itu Flori, admin saya, nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya sama pembacaan gitu loh. Kalau baca itu saya, tapi kalau untuk kalian bisa terhubung sama saya itu urusannya Flori ya. Dan saya nggak tahu siapa yang bisa terhubung sama saya, itu urusannya Flori. Oke, jadi ini suruh doa, membersihkan energi ya. Kalau saya tadi bilang ngapain kamu nunggu ya, sambil nunggu doa apa ya, doa kan lebih baik. Nggak usah nyuruh-nyuruh Tuhan, datangkanlah dia, tapi lebih kepada berikanlah saya energi yang positif sehingga bisa menyikapi hal ini dengan lebih baik, sehingga energi saya nggak negatif. Oke, itu aja. Paham teman-teman? Baik, saya kira itu saja sih, kalian ambil sisi-sisi yang positif saja. Semoga bacaan ini bisa manfaat positif untuk kamu, sehingga menjadikan berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Untuk kalian yang ingin ketemu saya, kalian hubungan sama Flori dulu ya. Yang ditanggapi oleh Flori yang sesuai dengan aturannya. Oke. Yang bisa ketemu saya yang sudah lolos dari Flori. Itu aja. Gimana cara ketemu sama Kak Flori? Kamu baca deskripsi, keterangan, video yang kamu tonton ini. Ya, dimanapun kamu nonton, kamu akan diarahkan ke YouTube dan kamu baca deskripsinya,
dan kamu akan ketemu Flory. Yang ditanggapi Flory yang sudah baca ya. Saya nggak ditanggapi, sudah berkali-kali nggak ditanggapi, berarti kalian nggak baca. Lah kalian nemu nomornya Flory kan harusnya dibaca keterangannya ya. Bukan hanya hai Kak Flory ya, nggak mungkin dibalas. Gitu. Oke? Yuk. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Kenapa sih harus ribet gitu Bunda? Supaya tidak yang memang benar-benar mau fokus sama tarot itu ke filter gitu loh, ke filter sama orang yang mau iseng, mau nawarin macam-macam ya. Terus sama kerjaan yang lain, pengadaan ya, vendor untuk IO saya ya. Semua yang urus Flory. Jadi kalau tarot ya ketiknya daftar tarot, oke? Lewat chat WA-nya Flory. Ya, kalian nggak bisa terhubung sama saya kalau nggak lewat Flory, oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, follow, subscribe, tonton video saya yang lainnya. Bye-bye.